subscribe Eagle Media, kanal cerita horor nyata, cerita mistis, dan urban legend Indonesia yang membuat bulu kudukmu selalu berdiri. Tersesat di hutan Sumatera, saya makan hidangan gaib dan dipaksa menikahi putri bunian yang sangat mengerikan. Cerita horor orang bunian yang pertama. Dipaksa menikahi putri bunian. Jangan pernah terima tawaran makan di hutan terlarang. Namaku Raka. Usiaku 24 tahun saat kejadian ini menimpa diriku. Cerita ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah peringatan keras bagi siapa saja yang meremehkan alam liar. Terutama bagi mereka yang mendaki gunung-gunung di tanah Sumatera. Ada aturan tak tertulis yang seharusnya aku patuhi. Aturan yang diajarkan oleh ibuku sejak aku kecil. Jangan pernah mengambil apapun dari hutan. Dan yang paling fatal, jangan pernah memakan apapun yang ditawarkan oleh orang asing di tengah rimba. Aku melanggarnya. Dan harga yang harus kubayar jauh lebih mahal daripada nyawa. Semuanya bermula dari pendakian yang seharusnya menyenangkan. Aku berangkat bersama 4 orang sahabatku. Kami memilih sebuah gunung yang terkenal dengan pemandangan danau kawahnya yang memukau. Hari itu cuaca tampak cerah. Matahari bersinar terik menembus kanopi pepohonan. Langkah kaki kami berirama, diiringi suara napas yang terengah-engah dan gesekan sepatu bot dengan tanah lembab. Aku berada di posisi paling belakang. Sebagai penyapu, tugasku memastikan tidak ada teman yang tertinggal. Awalnya, semua berjalan normal. Kami bercanda, tertawa, dan sesekali berhenti untuk minum. Namun, memasuki ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, suasana mulai berubah. Hutan yang tadinya riuh oleh suara serangga, mendadak senyap. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara angin yang menggoyangkan dahan. Hanya ada keheningan yang menekan gendang telinga. Di tengah kesunyian itu, aku mendengarnya. Suara burung yang sangat aneh. Kicauannya merdu, meliuk-liuk, namun terdengar seperti seseorang yang sedang bersenandung. Nadanya tidak acak seperti burung biasa. Itu terdengar seperti sebuah lagu. Lagu yang memanggil namaku. Raka. Raka. Aku terhenti. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan. Hutan lebat di sekelilingku tampak diam. Aku memanggil teman di depanku, Andi. Tapi tidak ada jawaban. Aku berteriak lebih keras. Andi. Budi. Kalian di mana? Hening. Padahal, baru beberapa detik yang lalu aku melihat punggung tas keril Andi. Rasa panik mulai menjalar di dadaku. Aku mempercepat langkah, setengah berlari menyusuri jalan setapak yang menanjak. Namun, semakin aku berlari, jalan itu terasa semakin asing. Tanah yang kupijak bukan lagi tanah padat bekas jejak pendaki lain. Ini tanah gembur yang dipenuhi lumut tebal. Dan burung itu terus berkicau. Suaranya semakin dekat, semakin menggoda, seolah menuntunku ke suatu tempat. Tanpa sadar, aku keluar dari jalur pendakian. Aku menerobos semak belukar, mengejar asal suara itu. Logikaku seolah tumpul. Yang ada di kepalaku hanyalah keinginan untuk melihat wujud burung tersebut. Tiba-tiba, kabut turun. Bukan kabut tipis biasa. Ini kabut yang sangat tebal,
berwarna putih susu, dan terasa dingin menusuk tulang. Jarak pandangku mendadak nol. Aku tidak bisa melihat tanganku sendiri jika aku meluruskannya ke depan. Aku berhenti berlari. Napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi punggungku. Aku merogoh saku celana kargo dan mengeluarkan kompas. Jarum kompas itu berputar liar. Tidak menunjuk ke utara atau selatan. Hanya berputar-putar tanpa henti seolah kehilangan orientasi magnet bumi. Aku sadar. Aku tersesat. Rasa takut yang sesungguhnya mulai menghantamku. Aku mencoba berteriak memanggil teman-temanku lagi. Tapi suaraku seakan diredam oleh ketebalan kabut. Tidak ada gema. Suara itu mati begitu keluar dari tenggorokanku. Aku mencoba berjalan kembali ke arah datangnya aku tadi. Tapi jejak kakiku sudah hilang. Tertutup oleh tumpukan daun kering yang seolah bergerak sendiri menutup jalanku. Jam di tanganku menunjukkan pukul 5 sore. Sebentar lagi matahari akan terbenam. Dan hutan Sumatera di malam hari bukanlah tempat yang ramah bagi manusia sendirian. Aku memaksakan kaki untuk terus melangkah. Insting bertahan hidupku mengambil alih. Aku harus mencari tempat datar untuk beristirahat atau setidaknya berlindung. Jam demi jam berlalu. Langit di atas pepohonan mulai berubah menjadi ungu gelap, lalu hitam pekat. Aku tidak membawa senter kepala karena ada di tas Andi. Aku hanya bermodalkan korek api gas di saku. Aku berjalan meraba-raba dalam kegelapan total. Setiap langkah adalah pertaruhan. Bisa saja aku terperosok ke jurang atau menginjak ular berbisa. Rasa lapar mulai menyerang. Perutku perih melilit. Terakhir kali aku makan adalah roti gandum tadi pagi. Rasa haus juga menyiksa tenggorokanku yang kering. Di puncak keputusasaan itu, aku melihat sesuatu. Jauh di depan sana, ada titik cahaya. Kecil, berwarna kuning kemerahan. Seperti cahaya api. Harapan kembali menyala di hatiku. Mungkin itu pos pendakian. Atau mungkin tenda pendaki lain. Aku mengumpulkan sisa-sisa tenaga terakhirku. Aku menyeret kakiku yang lecet menuju cahaya itu. Semakin dekat aku melangkah, semakin banyak cahaya yang terlihat. Bukan hanya satu titik, tapi puluhan. Dan cahaya itu bukan berasal dari api unggun atau lampu tenda. Itu berasal dari lampu-lampu minyak yang digantung rapi. Saat aku menyingkap tirai semak terakhir, mataku terbelalak. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Di tengah hutan rimba yang seharusnya kosong dan ganas ini, berdiri sebuah desa. Bukan desa biasa. Ini seperti desa dari masa lalu. Rumah-rumah panggung berjejer rapi. Terbuat dari kayu jati tua yang kokoh dan berukir indah. Atapnya berbentuk gonjong runcing khas, namun dengan detail emas yang berkilauan ditimpa cahaya lampu. Halamannya bersih. Sangat bersih. Tidak ada satupun daun kering yang berserakan. Tanahnya seperti disapu setiap menit. Ada aroma yang sangat kuat tercium di udara. Bukan aroma tanah basah atau getah pohon, melainkan aroma bunga melati dan kemenyan yang dibakar. Wangi itu menenangkan, sekaligus membuat bulu kuduku meremang. Suasananya hening tapi ramai. Aku melihat sosok-sosok manusia berjalan perlahan di sekitar rumah-rumah itu.
Mereka mengenakan pakaian adat kuno. Kain songket yang berkilau dan kebaya serta baju teluk belanga yang rapi. Aku berdiri mematung di pinggir desa itu. Bingung. Apakah aku berhalusinasi karena kelelahan? Atau aku sudah mati dan masuk ke alam lain? Saat aku ragu untuk melangkah maju, pintu rumah paling besar di tengah desa terbuka. Rumah itu jauh lebih megah dari yang lain. Tangga naiknya dihiasi ukiran naga. Dari balik pintu itu, keluarlah seorang wanita. Jantungku seakan berhenti berdetak. Wanita itu sangat cantik. Kecantikannya tidak wajar. Kulitnya putih bersih seolah bercahaya di bawah sinar rembulan. Rambutnya hitam panjang terurai hingga pinggang, lurus dan berkilau. Ia mengenakan kebaya beludru berwarna merah marun dengan selendang kuning emas. Wajahnya lembut. Matanya berbinar ramah. Ia menatap lurus ke arahku, seolah sudah menunggu kedatanganku sejak lama. Perlahan, ia menuruni tangga rumah panggung itu. Gerakannya halus. Kakinya seolah tidak menapak tanah saat ia berjalan menghampiriku. "Selamat datang, Tuan Muda," sapanya. Suaranya lembut seperti alunan seruling bambu. Sangat sopan. Sangat memikat. "Kamu pasti lelah dan tersesat. Aku hanya bisa mengangguk kaku." Lidahku keluh. Otakku berusaha mencerna situasi ini, tapi gagal. "Namaku Nimas," katanya sambil tersenyum. Senyum itu manis. Terlalu manis. "Mari, masuklah ke rumah kami. Di luar dingin. Kamu butuh istirahat dan makan." Kata "makan" membuat perutku bereaksi. Rasa lapar yang tadi sempat terlupakan karena kaget, kini kembali menyerang dengan ganas. Aku menatap Nimas, lalu menatap desa di belakangnya. "Apakah ini desa penduduk lokal?" tanyaku dengan suara parau. Nimas tertawa kecil. Tawanya renyah namun tidak ada emosi di matanya. "Kami penduduk sini. Sudah lama sekali kami tinggal di sini. Jangan takut. Kami senang menerima tamu." Ia mengulurkan tangannya. Jari-jarinya lentik dan runcing. Entah sihir apa yang mempengaruhiku, aku menyambut uluran tangannya. Tangannya dingin. Sedingin es. Kontras dengan senyum hangatnya. Nimas menuntunku menaiki tangga rumah gadang yang megah itu. Setiap langkah kaki di kayu, tangga tidak menimbulkan suara berderit. Semuanya kokoh. Sempurna. Saat aku melangkah masuk ke dalam rumah, aku disambut oleh pemandangan yang luar biasa. Ruangan itu luas. Diterangi oleh puluhan lampu kristal kuno yang menggantung di langit-langit. Lantainya dilapisi permadani tebal yang empuk. Dindingnya dipenuhi hiasan kain tenun yang motifnya belum pernah kulihat sebelumnya. Di dalam ruangan itu, sudah banyak orang duduk bersila. Pria dan wanita. Tua dan muda. Mereka semua berpakaian rapi dan mewah. Saat aku masuk, mereka semua menoleh serentak. Gerakan mereka kaku dan bersamaan. Seperti boneka yang digerakkan oleh tali yang sama. Mereka menatapku. Lalu, secara bersamaan pula, mereka tersenyum. Senyum yang sama persis dengan senyum Nimas. Senyum sopan. Namun tatapan mata mereka kosong. Tidak ada rasa ingin tahu. Tidak ada kehangatan sejati.
Hanya tatapan tajam yang seolah menelanjangi jiwaku. "Silakan duduk, Raka," kata Nimas. Aku tersentak. Aku belum menyebutkan namaku padanya. Bagaimana kamu tahu namaku?" tanyaku terbata-bata. Nimas hanya tersenyum semakin lebar. Angin hutan membisikkannya padaku. "Duduklah." Ia menunjuk ke sebuah bantal duduk berlapis emas di tengah ruangan. Posisi itu seolah menjadi pusat perhatian semua orang. Aku menurut. Kakiku sudah terlalu lelah untuk diajak berdebat. Aku duduk bersila. Nimas duduk di hadapanku, berjarak sekitar 1 meter. Ia menepuk tangannya 2 kali. "Keluarkan jamuannya. Tamu kita kelaparan." Dari pintu belakang, muncul beberapa wanita muda membawa nampan-nampan emas. Aroma masakan langsung memenuhi ruangan. Aroma yang sangat menggugah selera. Aroma santan, kunyit, serai, dan daging panggang. Air liurku menetes. Mereka meletakkan nampan itu di hadapanku. Isinya sungguh luar biasa. Nasi kuning yang dibentuk tumpeng mini, berasap hangat. Ayam bakar utuh yang mengkilap oleh bumbu. Sate lilit. Sayur urap segar. Dan berbagai macam kue tradisional yang berwarna-warni. Ini bukan makanan hutan. Ini makanan pesta kerajaan. "Makanlah, Raka," bujuk Nimas. Suaranya kini terdengar sedikit mendesak. "Ini semua kami siapkan khusus untukmu. Penghormatan bagi tamu agung kami." Tanganku gemetar saat meraih sendok emas yang disediakan. Aku mengambil sesendok nasi kuning dan potongan ayam. Saat sendok itu mendekati mulutku, tiba-tiba suara ibuku terngiang di kepalaku. Jelas dan tegas. "Raka, ingat, kalau kamu tersesat di tempat asing, jangan makan sembarangan. Apalagi makanan yang terlihat terlalu mewah di tempat yang tidak wajar. Itu jebakan." Tanganku berhenti di udara. Aku menatap nasi kuning itu. Warnanya kuning cerah. Terlalu cerah. Lalu aku menatap Nimas. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya menatap sendok di tanganku tanpa berkedip. Para tamu lain di ruangan itu juga diam mematung. Mereka semua menahan napas. Seolah menunggu momen di mana makanan itu menyentuh lidahku. Suasana menjadi tegang. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan besar itu. "Kenapa berhenti?" tanya Nimas pelan. Nada suaranya berubah. Tidak lagi selembut tadi. Ada nada dingin dan tajam yang terselip di sana. "Apakah masakannya tidak enak? Atau kamu mau menghina tuan rumah?" Pertanyaan itu terdengar seperti ancaman halus. Perutku berbunyi keras, menuntut diisi. Logikaku berperang melawan insting laparku. Di satu sisi, peringatan ibuku terasa nyata. Di sisi lain, aku belum makan seharian dan makanan di depanku terlihat sangat nyata dan lezat. Aku berpikir, mungkin ini hanya paranoidku saja. Mungkin mereka benar-benar penduduk desa tersembunyi yang kaya raya. Mungkin mereka tersinggung kalau aku menolak. Dan aku tidak mau membuat masalah di tempat asing ini. Aku menepi suara ibuku di kepala. "Maaf, aku hanya kagum dengan makanannya," jawabku berbohong. Nimas kembali tersenyum. "Kalau begitu, makanlah."
Habiskan semuanya. Aku memasukkan suapan pertama ke dalam mulutku. Rasa gurih meledak di lidahku. Ini adalah nasi kuning paling enak yang pernah aku makan seumur hidupku. Rasanya begitu kaya. Begitu nikmat. Seketika itu juga, rasa lelah di tubuhku hilang. Rasa takut dan curiga yang tadi menghantuiku, lenyap tak berbekas. Aku merasa nyaman. Aku merasa damai. Aku merasa pulang. Aku makan dengan lahap. Suapan demi suapan masuk ke mulutku dengan cepat. Aku tidak peduli lagi dengan tatapan orang-orang di sekelilingku. Aku tidak peduli lagi dengan keanehan desa ini. Yang aku tahu, aku ingin makan terus. Aku ingin tinggal di sini. Nimas memperhatikanku dengan puas. Tangannya sesekali merapikan rambutnya. Bagus, bisiknya pelan. Habiskan. Tanpa aku sadari, saat aku sedang asyik mengunyah, suasana di luar rumah berubah. Angin mulai bertiup kencang, menggoyangkan lonceng-lonceng kayu di atap rumah. Dan suara gamelan mulai terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Gamelan dengan nada yang aneh. Sumbang. Mistik. Namun telingaku yang sudah terbuai kenikmatan makanan, menganggapnya sebagai musik yang indah. Aku hampir menghabiskan separuh nampan ketika aku merasa sedikit tersedak. Aku meraih gelas emas berisi air putih di samping nampan. Saat aku minum, mataku melirik ke arah tamu-tamu yang duduk di sisi kiri ruangan. Karena posisiku sekarang sedikit menunduk, aku bisa melihat wajah mereka dari sudut yang berbeda. Lampu kristal di atas sedikit bergoyang, menciptakan bayangan yang bergerak di wajah mereka. Ada sesuatu yang ganjil. Sesuatu yang baru aku sadari sekarang karena jarak kami cukup dekat. Wajah mereka tampak normal dari jauh. Tapi dari dekat kulit mereka terlalu licin. Seperti lilin. Dan yang paling mengerikan adalah bagian di antara hidung dan bibir atas mereka. Hiltrum. Lekukan kecil di bawah hidung yang dimiliki semua manusia. Mereka tidak memilikinya. Area di antara hidung dan bibir mereka rata. Mulus. Jantungku yang tadi tenang, kembali berdegup kencang. Aku teringat cerita-cerita horor yang pernah kubaca. Tentang ciri fisik makhluk yang bukan manusia. Tentang orang bunian. Gelas di tanganku bergetar. Air tumpah sedikit membasahi celanaku. Aku menatap Nimas lagi. Kali ini dengan pandangan yang lebih jeli. Nimas masih tersenyum. Tapi sekarang, senyum itu terlihat mengerikan. Bibirnya merah merekah. Dan di bawah hidungnya yang mancung itu, juga rata. Tidak ada lekukan. Darahku berdesir hebat. Aku sadar aku sedang makan malam dengan makhluk yang bukan manusia. Aku ingin memuntahkan makanan yang ada di mulutku. Tapi aku takut mereka akan marah jika aku melakukannya terang-terangan. Aku mencoba bersikap tenang. Kenapa musiknya berbunyi? Tanyaku mencoba mengalihkan perhatian. Nimas menoleh ke arah pintu depan. Itu tanda upacara akan segera dimulai. Upacara apa? Tanyaku waspada. Nimas kembali menatapku. Matanya kini berbinar aneh. Ada kilatan kepemilikan di sana. Upacara pernikahan, jawabnya singkat. Aku tertawa gugup. Wah, siapa yang menikah? Selamat ya.
Nimas tidak ikut tertawa. Ia mencondongkan wajahnya mendekat padaku. Aroma melati di tubuhnya kini bercampur dengan bau tanah basah yang menyengat. "Kamu, Raka," bisiknya. "Kamu pengantin prianya. Dan aku pengantin wanitanya." Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Sendok emas di tanganku jatuh beradum tingkah ke lantai. Kling! Bunyi logam itu memecah keheningan semu. Apa maksudmu?" "Aku hanya pendaki yang tersesat. Aku harus pulang," kataku, berusaha bangkit berdiri. Tapi ada yang salah. Kakiku tidak bisa digerakkan. Bukan karena kram, tapi rasanya berat sekali. Seolah-olah telapak kakiku sudah menyatu dengan lantai kayu rumah itu. Aku mencoba mengangkat paha, tapi sia-sia. Tubuhku dari pinggang ke bawah lumpuh total. "Kamu tidak bisa pulang, sayang," kata Nimas lembut. "Kamu sudah memakan suguhan kami." Nasi kuning itu adalah tanda ikatan. Siapa yang memakan hidangan dari dunia kami, maka jiwanya sudah menjadi milik kami. Suara tabuhan gendang semakin keras. Dung! 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 Pintu utama terbuka lebar. Seorang pria tua dengan jenggot putih panjang masuk. Ia mengenakan jubah hitam dan memegang tongkat kayu yang ujungnya berbentuk tengkorak burung. "Tamu sudah menerima jamuan," seru pria tua itu dengan suara menggelegar. "Tamu sudah setuju." Serentak, seluruh tamu di ruangan itu menjawab, "Setuju." Suara mereka tidak terdengar seperti suara manusia. Suara mereka bergema, berdengung seperti suara ribuan lebah di dalam gua. Aku panik setengah mati. Keringat dingin mengucur deras. Aku meronta-ronta, berusaha melepaskan kakiku. "Lepaskan aku. Aku tidak mau menikah. Aku mau pulang," teriakku. Nimas berdiri. Ia berjalan memutariku. Tangannya membelai pundakku. "Jangan melawan, suamiku. Di sini hidupmu akan bahagia. Kamu akan menjadi raja di istana ini bersamaku. Selamanya." Kata "selamanya" terdengar seperti vonis hukuman mati. Otakku berputar cepat mencari jalan keluar. Efek makanan itu mulai sedikit memudar karena rasa takut yang luar biasa memicu adrenalin di tubuhku. Aku masih memegang sisa nasi di tangan kiriku yang tadi hendak kusuapkan tapi terhenti. Aku harus membuangnya. Aku tidak boleh menelan satu butir nasi pun lagi. Saat Nimas sedang sibuk berbicara dengan pria tua itu, aku diam-diam menjatuhkan gumpalan nasi di tanganku ke celah lantai kayu di sampingku. Lantai rumah panggung itu terbuat dari papan kayu yang disusun dengan sedikit celah untuk sirkulasi udara. Saat nasi itu jatuh melewati celah, aku iseng mengintip ke bawah melalui lubang kecil itu. Aku berharap melihat tanah atau kolong rumah yang gelap. Tapi apa yang kulihat membuatku hampir berteriak histeris. Di bawah sana tidak ada tanah. Yang ada adalah jurang yang sangat dalam dan gelap. Dan di dasar jurang itu, terlihat tumpukan tulang belulang manusia yang menggunung. Tengkorak-tengkorak dengan mulut menganga seolah menjerit kesakitan. Dan di antara tulang-tulang itu, ada cacing-cacing raksasa yang menggeliat, memakan sisa-sisa daging busuk. Lalu aku melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Nasi kuning yang baru saja kujatuhkan. Saat melewati celah lantai dan jatuh ke bawah, wujudnya berubah.
Itu bukan nasi. Itu adalah belatung. Ribuan belatung kuning yang menggeliat-geliat jatuh ke tumpukan tulang itu. Aku langsung menutup mulutku menahan mual. Jadi yang tadi kumakan, yang rasanya sangat lezat itu, adalah kumpulan belatung dan tanah kuburan yang disihir. Perutku bergejolak hebat. Isi perutku mendesak ingin keluar. Tapi aku menahannya sekuat tenaga. Jika aku muntah sekarang, mereka akan tahu aku sudah sadar dari ilusi mereka. Aku harus berpikir. Aku harus mencari kelemahan mereka. Aku teringat saku celana kargoku. Sebelum mendaki, ibuku memaksaku membawa satu bungkusan kecil. Bawa ini, Raka. Garam krosok. Garam kasar. Untuk apa, Bu? Tanyaku waktu itu. Untuk mengusir pacet atau ular. Dan untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak terlihat. Orang halus takut pada garam karena garam mengandung energi laut yang murni. Aku meraba saku kananku. Bungkusan plastik itu masih ada. Masih utuh. Ini satu-satunya senjataku. Tapi aku tidak bisa bergerak. Kakiku masih terkunci. Upacara pernikahan sepertinya akan segera dimulai. Dimas kembali duduk di hadapanku. Kali ini wajahnya ditutupi selendang tipis transparan. Pria tua berjubah hitam itu mulai merapalkan mantra dalam bahasa yang tidak kupahami. Bahasa yang terdengar seperti desisan ular dan geraman harimau. Para tamu mulai berdiri melingkari kami. Mereka mulai menari. Tarian yang aneh. Gerakan patah-patah. Kepala mereka miring ke kiri dan ke kanan dengan sudut yang tidak wajar. Mata mereka melotot menatapku. Nimas mengulurkan kedua tangannya padaku. Sambut tanganku, Raka. Kita akan mengikat janji darah. Aku melihat kuku-kukunya. Kuku yang tadi terlihat lentik dan cantik, kini perlahan berubah. Menjadi panjang, hitam, dan melengkung tajam seperti cakar elang. Kulit tangannya mulai terlihat keriput dan pucat pasi. Ilusinya mulai tidak stabil karena ketakutanku yang memuncak menolak pengaruh sihir mereka. Ayo, Raka, bentak Nimas. Suaranya berubah menjadi parau dan berat. Aku menarik napas panjang. Aku mengumpulkan seluruh keberanianku. Tanganku perlahan masuk ke dalam saku celana. Membuka ikatan plastik garam itu. Aku menggenggam segenggam penuh butiran garam kasar yang tajam menusuk telapak tangan. Aku. Ucapku berpura-pura pasrah. Aku mengangkat tanganku seolah ingin menyambut tangan Nimas. Nimas tersenyum lebar. Sangat lebar hingga ujung bibirnya menyentuh telinga, memperlihatkan barisan gigi yang runcing-runcing seperti gergaji. Saat jari-jari kami hampir bersentuhan, aku berteriak sekuat tenaga. Aku tidak sudi. Dengan gerakan cepat, aku melemparkan segenggam garam itu tepat ke wajah Nimas. Dan sisa garam di tanganku, aku lemparkan ke arah sisa makanan di nampan. Argah! Jerita Nimas membelah malam. Suaranya melengking tinggi, memecahkan gelas-gelas kristal di ruangan itu. Wajahnya yang terkena garam melepuh seketika. Keluar asap hitam berbau busuk dari kulitnya yang terbakar. Panas. Panas. Kurang ajar kau manusia. Seketika itu juga, ilusi yang menyelimuti tempat itu hancur berkeping-keping.
Dinding-dinding rumah yang megah dan berlapis emas meleleh seperti lilin yang dipanaskan, berubah menjadi dinding gua batu yang lembab, berlumut, dan meneteskan air keruh. Lampu-lampu kristal berubah menjadi sarang laba-laba raksasa yang menggantung. Permadani empuk yang kududuki berubah menjadi tanah becek yang penuh dengan kotoran kelelawar. Dan para tamu, sosok-sosok berpakaian mewah itu berubah wujud aslinya. Mereka adalah makhluk-makhluk kerdil, bungkuk, dengan kulit bersisik dan mata merah menyala. Mereka mendesis marah, menutupi wajah mereka karena cipratan energi garam yang kulempar. Dan makanan di depanku. Nasi tumpeng itu benar-benar berubah menjadi gundukan tanah kuburan yang dikerubungi ribuan belatung gemuk. Ayam bakar itu ternyata adalah bangkai tikus hutan yang sudah membusuk. Aku muntah. Aku memuntahkan semua isi perutku di tempat itu juga. Tapi anehnya, setelah muntah dan setelah ilusi itu hancur, kakiku bisa digerakkan kembali. Paku gaib yang menahan kakiku sepertinya terlepas bersamaan dengan hancurnya mantra makanan itu. Tangkap dia. Jangan biarkan dia lolos, teriak Nimas. Wujud Nimas sekarang sungguh mengerikan. Ia bukan lagi putri cantik. Ia adalah sosok wanita tua bungkuk dengan rambut putih acak-acakan yang panjangnya menyentuh tanah. Wajahnya hancur sebelah karena garam. Matanya bolong hitam pekat. Ia melompat ke arahku dengan gerakan seperti laba-laba. Aku tidak berpikir dua kali. Aku berbalik dan lari. Aku melompat keluar dari mulut gua yang tadi terlihat seperti pintu rumah gadang. Di luar, tidak ada lagi desa yang bersih. Yang ada hanyalah hutan rimba yang gelap gulita, penuh semak berduri dan pohon-pohon raksasa yang akar-akarnya menjulur seperti tentakel. Aku lari menembus kegelapan. Duri-duri rotan merobek baju dan kulitku. Tapi aku tidak peduli rasa sakit. Di belakangku, suara jeritan dan pengejaran terdengar semakin dekat. Suara gamelan sumbang itu kini terdengar agresif. Tempo musiknya cepat dan kacau. Dung. Tak. Dung. Tak. Seolah memburu detak jantungku. Kembali. Kembali kau, suamiku. Suara Nimas menggema di seluruh penjuru hutan. Terdengar dari atas pohon, dari balik semak, dari dalam tanah. Aku terus berlari tanpa arah. Hanya mengandalkan insting untuk menjauh dari gua terkutuk itu. Aku terjatuh berkali-kali. Terguling di lereng curam. Menabrak batang pohon. Tapi setiap kali aku jatuh, aku memaksakan diri untuk bangkit. Bayangan menjadi bagian dari tamu tanpa filtrum itu terus menghantuiku. Aku merogoh saku lagi. Masih ada sedikit sisa garam. Setiap kali aku merasa ada bayangan hitam yang mendekat di sampingku, aku menaburkan sedikit garam sambil berteriak memohon perlindungan Tuhan. Makhluk-makhluk itu mendesis dan mundur setiap kali terkena butiran garam. Pelarian itu terasa seperti berjam-jam. Atau mungkin berhari-hari. Aku tidak tahu lagi konsep waktu. Sampai akhirnya, tenagaku benar-benar habis. Paru-paruku rasanya mau meledak. Kakiku mati rasa. Aku tersungkur di pinggir sebuah sungai kecil berbatu. Air sungai itu dingin membasahi wajahku. Aku sudah pasrah. Jika mereka menangkapku di sini, biarlah. Aku sudah tidak sanggup lari lagi. Sayup-sayup, di tengah suara gemericik air dan suara napasku sendiri.
Aku mendengar suara lain. Bukan suara gamelan. Bukan suara jeritan Nimas. Itu suara yang sangat familiar. Suara adzan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gema adzan subuh yang berkumandang dari kejauhan. Mungkin dari desa terdekat di kaki gunung. Saat suara adzan itu terdengar, hutan mendadak hening. Suara pengejaran berhenti total. Hawa dingin yang menusuk perlahan menghangat. Kegelapan pekat perlahan mulai ditembus oleh cahaya fajar yang abu-abu. Air mataku menetes. Aku selamat. Kesadaran perlahan meninggalkanku. Dunia menjadi gelap. Aku pingsan. Ketika aku membuka mata, cahaya putih menyilaukan pandanganku. Bau obat-obatan menusuk hidung. Aku berada di rumah sakit. Di sekelilingku ada orang tuaku dan teman-teman pendakianku, Andi, Budi, dan yang lainnya. Ibu langsung memelukku sambil menangis histeris saat melihat mataku terbuka. Raka. Ya Tuhan, Raka. Kamu masih hidup, Nak. Aku mencoba bicara, tapi tenggorokanku sakit sekali. Tubuhku terasa remuk redam. Aku di mana? Bisikku serak. Kamu di rumah sakit umum daerah, jawab Andi. Matanya merah, seperti orang yang kurang tidur berhari-hari. Kami menemukanmu di pinggir sungai, 5 km dari jalur pendakian. Kamu pingsan. Aku mencoba mengingat kejadian semalam. Maaf, aku tersesat semalam. Aku lari dari desa itu semalaman. Andi dan orang tuaku saling berpandangan. Wajah mereka tampak bingung dan sedih. Raka, kata ayahku pelan sambil memegang tanganku. Kamu bukan hilang semalam. Aku mengerutkan kening. Maksud ayah? Kamu sudah hilang selama 7 hari. Aku terdiam. 7 hari? Tidak mungkin. Aku ingat betul. Aku tersesat sore hari. Lalu makan malam di rumah Nimas. Lalu lari dikejar mereka menjelang tengah malam. Dan pingsan saat subuh. Itu hanya 1 malam. Paling lama 6 atau 8 jam. Tim SAR sudah mencarimu selama seminggu penuh, lanjut Andi. Kami hampir menyerah. Tapi tadi pagi, regu penyisir menemukanmu dalam kondisi mengenaskan. Kondisimu sangat kurus, Raka. Seperti orang yang tidak makan berbulan-bulan. Aku mencoba melihat tanganku sendiri. Benar saja. Tanganku tinggal kulit pembalut tulang. Daging di lenganku menyusut drastis. Aku terlihat seperti kerangka hidup. Dokter bilang aku mengalami dehidrasi parah dan malnutrisi akut. Tapi ada satu hal yang dokter tidak bisa jelaskan. Di dalam perutku, saat diröntgen, ditemukan gumpalan tanah liat. Tanah kuburan. Aku bergidik ngeri mengingat nasi kuning dan ayam bakar yang kulahap dengan nikmat malam itu. Jika aku tidak membuang suapan terakhir itu, mungkin jiwaku benar-benar sudah tertinggal di sana selamanya. Masa pemulihanku memakan waktu berbulan-bulan. Secara fisik, aku perlahan kembali sehat. Berat badanku naik lagi. Tapi secara mental, aku tidak akan pernah sama lagi. Trauma itu membekas dalam. Sampai hari ini, aku tidak bisa melihat nasi kuning.
Setiap kali melihat tumpeng atau nasi kuning di acara syukuran, aku akan langsung lari ke kamar mandi dan muntah darah. Baunya mengingatkanku pada bau anyir belatung dan daging busuk. Dan teror itu belum sepenuhnya berakhir. Kadang, di malam-malam tertentu, terutama saat hujan gerimis turun dan aroma tanah basah menyeruak masuk ke kamarku, aku masih mendengarnya. Suara ketukan halus di kaca jendelaku, dan bisikan lembut yang terbawa angin. "Raka, makananmu belum habis, suamiku. Kapan kamu pulang? Kami masih menunggumu selamanya." Cerita horor orang Bunian yang kedua. Dianggap hilang 10 tahun. Pria ini pulang masih muda setelah masuk kampung Bunian. Nama saya Rahmat dan saya bekerja sebagai mandor perkebunan sawit di pedalaman Kalimantan Timur. Kisah yang akan saya ceritakan ini adalah kejadian paling mengerikan yang pernah saya saksikan seumur hidup saya. Ini bukan tentang hantu yang menakuti orang di kamar mandi atau penampakan pocong di pinggir jalan. Ini adalah teror psikologis yang nyata. Sebuah bukti bahwa waktu bukanlah sesuatu yang absolut. Kejadian ini menimpa sahabat baik saya yang bernama Bayu. Bagi kalian yang mendengarkan ini mungkin terdengar tidak masuk akal. Tapi saya ada di sana. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Saya melihat bagaimana dia pulang. Dan saya melihat bagaimana dia berakhir. Semuanya bermula pada tanggal 14 Oktober tahun 2025. Siang itu matahari bersinar sangat terik di desa tempat kami tinggal. Desa ini terletak tepat di pinggiran hutan hujan tropis yang sangat lebat. Jarak ke kota terdekat memakan waktu 6 jam perjalanan darat dengan kondisi jalan yang rusak parah. Siang itu saya sedang duduk di warung kopi milik Pak Asep di ujung desa. Kami sedang membicarakan harga sawit yang sedang turun. Suasana sangat tenang dan membosankan. Hanya ada suara jangkrik hutan yang mulai berbunyi meski hari masih siang. Tiba-tiba suasana damai itu pecah. Terdengar teriakan histeris dari arah perbatasan hutan. Anjing-anjing penjaga kebun melolong panjang. Bukan gonggongan marah melainkan lolongan ketakutan. Saya dan beberapa warga segera berlari ke sumber suara. Di sana tepat di batas antara kebun warga dan rimba belantara sesosok manusia berdiri kaku. Dia baru saja keluar dari semak-semak berduri. Tubuhnya bersih. Sangat bersih untuk ukuran orang yang baru keluar dari hutan Kalimantan. Tidak ada lumpur di celananya. Tidak ada goresan luka di lengannya. Rambutnya tersisir rapi dengan gaya potongan pendek yang umum. Namun yang membuat jantung saya berhenti berdetak adalah pakaiannya. Dia mengenakan kaos berwarna putih dengan sablonan partai politik. Sablonan itu bergambar kandidat presiden dan wakil presiden untuk pemilu tahun 2014. Kaos itu terlihat baru. Warnanya masih putih cemerlang dan sablonannya tidak pudar sedikit pun. Pria itu menatap kami dengan wajah bingung. Dia tersenyum canggung sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Saya melangkah maju dengan kaki gemetar. Saya mengenali wajah itu. Setiap lekuk wajahnya. Tahi lalat di dagu kirinya. Cara dia berdiri dengan menumpukan berat badan di kaki kanan. Itu adalah Bayu. Sahabat saya yang hilang 10 tahun yang lalu. Dunia seakan berputar di sekitar saya. Saya ingat betul hari itu di tahun 2015. Kami sedang melakukan survei pemetaan tanah untuk perluasan kebun. Bayu pamit sebentar untuk buang air kecil di balik pohon besar.
Dia tidak pernah kembali. Kami mencarinya selama 2 bulan penuh. Kami melibatkan tim SAR, polisi, hingga 7 orang dukun paling sakti di Kalimantan. Semua nihil. Mereka bilang Bayu sudah disembunyikan oleh penunggu hutan. Mereka bilang Bayu sudah mati. Istrinya menangis sampai air matanya kering. Tahlilan digelar. Batu nisan dipasang di atas kuburan kosong hanya sebagai pengingat. Dan sekarang 10 tahun kemudian dia berdiri di depan saya. Wajahnya sama persis seperti terakhir kali saya melihatnya. Tidak ada kerutan tambahan. Tidak ada uban. Dia masih pemuda berusia 25 tahun. Sementara saya sudah bertambah tua 10 tahun dengan perut yang mulai membuncit dan rambut yang menipis. Bayu menatap saya dan tersenyum lebar. Dia melambaikan tangannya dengan santai. "Hei Rahmat, kenapa muka kamu pucat begitu?" Suaranya. Itu benar-benar suara Bayu. Masih terdengar renyah dan penuh semangat. Saya tidak bisa menjawab. Lidah saya keluh. Warga desa di belakang saya mulai berbisik-bisik. Ada yang membaca ayat kursi. Ada yang mundur ketakutan karena mengira ini adalah hantu atau jin yang menyerupai Bayu. Bayu melangkah mendekat. Dia melihat sekeliling dengan tatapan heran. "Kenapa kalian melihatku seperti melihat setan? Aku cuma tersesat sebentar. Paling cuma 3 hari aku muter-muter di dalam sana." Dia menunjuk ke arah hutan lebat di belakangnya. 3 hari katanya. Dada saya terasa sesak. Dia berpikir dia baru hilang selama 3 hari. Padahal dunia sudah berputar selama 1 dekade tanpa dirinya. Bayu merogoh saku celananya. Dia mengeluarkan sebungkus rokok merek lama yang pabriknya sudah tutup 5 tahun lalu. Rokok itu masih terlihat baru dan segel cukainya masih utuh. Dia menyalakan rokok itu dan menghisapnya dalam-dalam. "Mat, aku lapar sekali. Ayo kita pulang. Kasihan Ratna pasti nungguin aku. Hari ini kan ulang tahun Rizky yang ke-5. Aku harus beli kado sebelum pulang ke rumah." Mendengar nama Rizky disebut lutut saya lemas. Rizky adalah anak Bayu. Saat Bayu hilang Rizky memang baru akan berulang tahun yang ke-5. Tapi sekarang Rizky sudah remaja. Dia sudah duduk di bangku kelas 3 SMP. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana cara menjelaskan kepada seseorang bahwa hidupnya telah dicuri? Bahwa istri yang dia khawatirkan sudah menikah lagi 3 tahun lalu karena mengira suaminya sudah mati. Bahwa anak balita yang ingin dia belikan mainan sekarang sudah kumis tipis dan suaranya sudah pecah. Saya memberanikan diri memegang bahu Bayu. Kulitnya hangat. Dia nyata. Dia bukan hantu. "Bayu, lihat aku." Saya menatap matanya dalam-dalam. "Kamu merasa sehat?" Bayu mengangguk mantap. "Sehat banget, Mat. Justru aku merasa lebih segar dari biasanya. Badanku rasanya enteng. Padahal aku jalan kaki lumayan jauh tadi." Saya menelan ludah. Warga desa masih mematung. Pak Kepala Desa yang baru datang menyeruak kerumunan. Wajahnya pucat pasi saat melihat Bayu. Namun dia memberi kode kepada saya untuk membawa Bayu ke pos ronda terdekat terlebih dahulu. Jangan langsung dibawa pulang. Itu perintah tatapan mata Pak Kepala Desa. Saya mengerti.
Jika Bayu pulang sekarang, dia akan melihat hal yang bisa menghancurkan jiwanya. Saya merangkul bahu Bayu. Ayo kita duduk dulu di pos ronda. Kamu pasti haus. Bayu menurut meski dia tampak heran melihat perubahan di wajah-wajah kami. Di pos ronda saya memberinya sebotol air mineral. Dia meminumnya sampai habis dalam sekali teguk. Sambil menunggu Pak Kepala Desa menenangkan warga, saya mencoba bertanya. Bayu, coba ceritakan pelan-pelan. Apa yang terjadi selama 3 hari ini menurutmu? Kemana saja kamu pergi? Bayu meletakkan botol kosong itu. Matanya menerawang ke arah hutan. Ada kerinduan aneh dalam tatapannya. Sebuah tatapan yang tidak pernah saya lihat dari manusia manapun. Mat, kamu gak bakal percaya. Hutan itu bukan sekadar hutan. Ada kota di sana, Mat. Kota yang sangat indah. Jauh lebih megah dari Jakarta atau Balikpapan. Saya mendengarkan dengan seksama. Bulu kuduk saya meremang. Bayu mulai bercerita. Waktu itu pas aku izin kencing, aku melihat ada jalan setapak yang bersih banget. Jalan itu terbuat dari batu pualam putih. Aneh kan ada jalan pualam di tengah hutan rimba. Karena penasaran aku ikuti jalan itu. Semakin jauh aku berjalan, kabut semakin tebal. Tapi kabutnya wangi, Mat. Wangi seperti bunga melati dicampur sedap malam. Lalu tiba-tiba kabut itu tersingkap. Aku melihat sebuah gerbang emas yang tingginya mungkin 50 meter. Di balik gerbang itu ada gedung-gedung pencakar langit tapi bentuknya unik. Bukan kotak-kotak kaku seperti di Jakarta. Bentuknya melengkung-lengkung artistik seperti kelopak bunga. Dan semuanya bersinar. Bayu berhenti sejenak untuk mengambil napas. Ekspresinya sangat serius. Dia benar-benar meyakini apa yang dia lihat. Saya tidak menyela. Saya membiarkan dia menumpahkan memorinya. Di sana orang-orangnya ramah sekali, Mat. Mereka menyambutku seperti tamu agung. Mereka semua cantik dan ganteng. Kulit mereka putih bersih seperti porselen. Pakaian mereka terbuat dari kain yang sangat halus dan berkilauan. Tapi ada satu yang aneh, Mat. Bayu mendekatkan wajahnya ke arah saya. Suaranya merendah menjadi bisikan. Muka mereka rata di bagian sini. Bayu menunjuk area di antara hidung dan bibir atasnya. Area yang disebut philtrum. Mereka tidak punya lekukan di atas bibir. Polos dan rata. Awalnya aku takut. Tapi senyum mereka sangat menenangkan. Rasa takutku hilang begitu saja. Mereka mengajakku masuk ke dalam istana. Aku disuguhi makanan yang rasanya luar biasa. Buah-buahan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Daging yang sangat empuk dan gurih. Minuman yang manis dan menyegarkan. Setiap kali aku makan, rasa lelahku hilang seketika. Aku merasa sangat bugar. Saya merinding mendengar deskripsi fisik orang-orang itu. Orang tua dulu sering bercerita tentang ciri fisik orang Bunian. Salah satunya adalah tidak adanya lekukan di atas bibir. Itu adalah tanda kaum mereka. Kaum yang hidup di dimensi lain. Bayu melanjutkan ceritanya. Aku dilayani Bara Jamat. Ada tarian-tarian indah. Musik yang dimainkan dengan alat musik yang tidak aku kenal, tapi suaranya sangat merdu. Membuat hati tenang sekali. Aku sampai lupa waktu. Rasanya aku ingin tinggal di sana selamanya.
Tapi ada satu hal yang bikin aku sadar. Matahari. Di sana tidak ada matahari mat. Langitnya selalu berwarna jingga keunguan. Seperti waktu senja atau maghrib. Terus-menerus begitu. Tidak pernah malam gelap dan tidak pernah siang terik. Cahayanya redup tapi cukup terang untuk melihat keindahan kota itu. Aku tidur di kasur yang empuknya minta ampun. Rasanya aku baru tidur sebentar ketika aku terbangun dan teringat sesuatu. Bayu menepuk dahinya. Ulang tahun Rizky. Aku ingat tanggal 14 Oktober adalah ulang tahun anakku. Aku langsung panik mat. Aku bilang ke mereka aku harus pulang. Mereka mencoba menahanku. Mereka bilang pestanya belum selesai. Mereka bilang tinggallah sebentar lagi. Suara mereka sangat membujuk. Hampir saja aku luluh. Tapi aku ingat wajah Rizky yang menunggu mainan mobil-mobilan dariku. Aku bersikeras mau pulang. Akhirnya seorang tetua dari mereka datang menemui aku. Orang itu tinggi besar dan wibawanya luar biasa. Dia menatapku dengan tatapan sedih. Dia bilang kalau aku memaksa pulang, aku tidak boleh kembali lagi ke sana. Aku menyanggupi. Yang penting aku bisa ketemu anak istriku. Tetua itu kemudian memberiku sebuah bungkusan. Bayu menunjuk bungkusan yang tergeletak di samping kakinya. Bungkusan itu terbungkus daun pisang yang terlihat sangat hijau dan segar. Ikatannya menggunakan tali dari serat tanaman hutan. Tetua itu bilang ini oleh-oleh untuk keluargaku. Katanya isinya berharga. Mungkin emas atau permata mat. Lumayan buat modal usaha nanti. Bayu tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat naif di telinga saya. Tapi ada satu syarat yang tetua itu berikan. Dia bilang aku harus jalan lurus ke depan menembus kabut. Dan aku dilarang keras menoleh ke belakang. Sampai kapan? Sampai aku melihat asap dapur dari rumah penduduk. Aku patuhi perintah itu. Aku jalan terus. Suara-suara musik dan tawa dari kota itu memanggil-manggil dari belakangku. Godaan untuk menoleh besar sekali mat. Tapi aku ingat Rizky. Aku jalan terus sampai akhirnya aku melihat asap pembakaran sampah di pinggir kebun ini. Begitu aku lihat asap itu, pemandangan kota megah di belakangku hilang. Berganti jadi hutan lebat biasa. Dan disinilah aku sekarang. Bayu mengakhiri ceritanya dengan senyum lega. Dia merasa petualangannya sudah berakhir dengan bahagia. Dia tidak tahu bahwa petualangan horor yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Saya menatap bungkusan daun pisang di samping kaki Bayu. Perasaan saya tidak enak melihat bungkusan itu. Bentuknya persegi panjang dan terlihat berat. Daun pisangnya terlalu hijau. Terlalu sempurna. Bayu menepuk lutut saya. Sudah ceritanya. Ayo antar aku pulang. Aku sudah tidak sabar mau kasih kejutan buat Ratna dan Rizky. Mereka pasti kaget aku pulang bawa oleh-oleh misterius ini. Saya bertukar pandang dengan Pak Kepala Desa yang berdiri di kejauhan. Pak Kepala Desa mengangguk pelan. Isyarat pasrah. Kami tidak bisa menyembunyikan kebenaran selamanya. Kenyataan pahit harus dihadapi. Ayo Bayu. Saya membantunya berdiri. Kami berjalan beriringan menuju rumahnya. Sepanjang perjalanan Bayu terus berkomentar tentang perubahan desa. Loh kok jalan ini sudah diaspal? Perasaan kemarin masih tanah berbatu.
Warung Bu Ijah kok sudah jadi minimarket modern. Hebat ya pembangunan di desa kita. Cepat sekali majunya dalam 3 hari. Setiap komentar Bayu seperti sayatan pisau di hati saya. Dia mengagumi kemajuan desa tanpa menyadari bahwa itu adalah bukti waktu yang hilang. Semakin dekat ke rumahnya, langkah saya semakin berat. Rumah Bayu dulu adalah rumah kayu sederhana dengan cat warna biru muda. Sekarang rumah itu sudah berubah total. Rumah itu sudah direnovasi menjadi bangunan tembok permanen. Pagarnya tinggi terbuat dari besi tempah. Ada garasi mobil di sampingnya. Bayu berhenti tepat di depan pagar rumah itu. Dahinya berkerut dalam. "Mat, ini rumahku kan? Kenapa jadi begini? Siapa yang renovasi secepat ini? Perasaan aku baru tinggal 3 hari. Masa Ratna bisa bangun rumah segede ini dalam 3 hari?" Jantung saya berdegup kencang. Pintu gerbang rumah itu terbuka. Seorang remaja laki-laki keluar sambil menuntun sepeda motor. Remaja itu memakai seragam SMP. Wajahnya sangat mirip dengan Bayu. Itu Rizky. Bayu menatap remaja itu. Dia tidak mengenali anaknya sendiri. "Siapa anak ini, Mat? Apa saudara Ratna dari kampung datang menginap?" Sebelum saya sempat menjawab, pintu rumah terbuka lagi. Seorang wanita keluar. Itu Ratna. Namun Ratna yang sekarang berbeda dengan Ratna yang diingatan Bayu. Ratna sekarang terlihat lebih gemuk dan matang. Wajahnya memancarkan aura keibuan yang kuat. Dan yang paling menyakitkan, Ratna sedang menggendong seorang bayi berusia sekitar 1 tahun. Di belakang Ratna muncul seorang pria berkumis tebal. Suami barunya. Bayu mematung. Matanya membelalak tak percaya. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Ratna menoleh ke arah pagar. Matanya bertemu dengan mata Bayu. Botol susu bayi yang dipegangnya jatuh ke tanah. Suara plastik beradu dengan lantai keramik terdengar nyaring memecah keheningan. Wajah Ratna berubah menjadi putih pucat seperti mayat. Dia mundur beberapa langkah. Kakinya gemetar hebat. "Mas Bayu." Suara Ratna nyaris tak terdengar. Tapi bagi Bayu suara itu seperti petir di siang bolong. Bayu memegang pagar besi dengan erat. Nukle jari-jarinya memutih. "Ratna," panggilnya lirih. "Kenapa kamu terlihat tua? Siapa bayi itu? Siapa laki-laki itu? Dan mana Rizky? Mana anakku yang umur 5 tahun? Situasi menjadi kacau. Rizky si remaja SMP menatap Bayu dengan bingung dan takut. Dia tidak ingat wajah ayahnya yang hilang 10 tahun lalu karena waktu itu dia masih terlalu kecil. Suami baru Ratna melangkah maju dengan sikap protektif. "Siapa kamu?" bentaknya. Bayu tidak mempedulikan pria itu. Dia mendobrak pagar yang tidak terkunci. Dia berlari ke halaman rumah. "Ratna, jawab aku. Ini aku Bayu, suamimu. Aku baru pulang survei. Kenapa semuanya jadi begini?" Ratna menjerit histeris lalu jatuh pingsan di pelukan suaminya. Bayu terhenti langkahnya. Dia melihat ke arah kaca jendela rumah yang gelap. Di sana dia melihat pantulan dirinya. Masih muda.
Masih menggunakan kaos kampanye 2014. Lalu dia melihat ke sekelilingnya. Teman-teman sebayanya yang ikut mengantar sudah terlihat tua. Pohon mangga yang dulu baru dia tanam setinggi lutut sekarang sudah menjulang tinggi melewati atap rumah. Kenyataan mulai merasuk ke dalam otaknya. Pelan tapi menyakitkan. Dia menoleh ke arah saya. Air mata mengalir di pipinya yang masih kencang. "Mat, sekarang tahun berapa, Mat?" Suaranya bergetar hebat. Saya tidak tega menjawabnya. Tapi saya harus. Sekarang tahun 2025 Bayu. Oktober 2025. Kamu sudah hilang selama 10 tahun. Bukan 3 hari. Bayu menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Mereka bilang cuma sebentar. Mereka bohong sama aku. Bayu meraung. Raungan kepedihan yang menyayat hati. Dia jatuh terduduk di halaman rumahnya sendiri yang kini terasa asing. Dia merasa ditipu mentah-mentah. 10 tahun waktunya dicuri. Masa pertumbuhan anaknya hilang. Istrinya diambil orang. Hidupnya hancur hanya karena dia melangkah ke jalan pualam itu. Di tengah tangisannya dia teringat sesuatu. Bungkusan daun pisang itu. Dia masih memegang erat bungkusan itu di tangan kirinya. Oleh-oleh dari tetua bunian. Bayu menatap bungkusan itu dengan tatapan benci. Ini pasti isinya emas kan? Gumamnya sambil tertawa tidak waras. Ini pasti ganti rugi mereka kan? Mereka ambil 10 tahunku. Mereka harus bayar dengan sesuatu yang mahal. Aku akan tebus 10 tahun ini. Aku akan bangun rumah yang lebih bagus. Aku akan rebut kembali anak istriku. Bayu mulai membuka ikatan tali serat tanaman itu dengan kasar. "Jangan Bayu!" teriak Pak Kepala Desa tiba-tiba. Insting tua Pak Kepala Desa merasakan bahaya besar. Tapi terlambat. Bayu sudah merobek daun pisang pembungkusnya. Isi bungkusan itu akhirnya terlihat oleh kami semua. Bukan emas batangan. Bukan permata berkilauan. Benda itu berwarna abu-abu kusam. Terbuat dari batu kali yang keras. Itu adalah sebuah batu nisan. Nisan tua yang berlumut. Di atas nisan itu terpahat nama dengan jelas. Bayu Prakoso. Dan di bawah nama itu ada 2 tanggal. Tanggal lahir dan tanggal kematian. Tanggal kematiannya tertulis 14 Oktober 2025. Hari ini. Nafas saya tercekat. Bayu menatap nisan itu dengan mata melotot. Dia membaca namanya sendiri. Dia membaca tanggal kematiannya sendiri. Apa maksudnya ini? Bisiknya. Saat itulah kengerian yang sesungguhnya terjadi. Angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah hutan. Membawa aroma bunga melati dan sedap malam yang sangat menyengat. Aroma kematian. Bayu menjatuhkan nisan itu. Dia memegang wajahnya sendiri. "Panas!" teriaknya. "Ma, tolong aku. Mukaku panas." Di depan mata kepala kami semua proses penuaan itu terjadi. Bukan perlahan. Tapi sangat cepat seperti video yang dipercepat ribuan kali. Kulit wajah Bayu yang tadinya kencang mulai keriput dalam hitungan detik.
Rambut hitamnya memutih lalu rontok berjatuhan ke tanah. Tubuhnya yang tegap menyusut dan membungkuk. Pakaiannya menjadi longgar karena daging dan ototnya mengering. Bayu menjerit kesakitan. Suara jeritannya berubah dari suara pemuda menjadi suara kakek renta yang parau. Lalu menjadi suara desisan nafas terakhir. "Tolong!" Itu kata terakhir yang keluar dari mulutnya yang kini ompong dan peot. Dalam waktu kurang dari 1 menit Bayu yang muda berubah menjadi mayat kering. Lalu mayat itu terus membusuk dengan cepat. Dagingnya meleleh menjadi cairan hitam. Tulang-tulangnya rapuh menjadi debu. Angin kencang tadi menyapu debu itu, menerbangkannya kembali ke arah hutan rimba. Menyisakan hanya pakaian kaos kampanye 2014 dan celana panjang yang tergeletak kosong di atas rerumputan. Dan batu nisan itu. Hening. Tidak ada yang berani bersuara. Bahkan Ratna sudah berhenti menangis saking syoknya. Kami semua berdiri mematung menatap sisa-sisa pakaian Bayu. Saya sadar satu hal. Orang Bunian tidak pernah memulangkan Bayu untuk hidup kembali. Masa hidup Bayu di dunia manusia sejatinya sudah habis hari ini. Mereka hanya mengizinkannya pulang untuk mengantarkan nisannya sendiri. Untuk menutup buku kehidupannya yang tertunda selama 10 tahun. Waktu yang dia nikmati di sana adalah hutang. Dan hari ini alam semesta menagih hutang itu sekaligus. Lunas. Saya memungut kaos putih itu dengan tangan gemetar. Kaos itu masih hangat. Saya menatap ke arah hutan yang gelap dan misterius. Di sana di balik rimbunnya pepohonan saya seolah mendengar suara gamelan sayup-sayup. Dan tawa halus orang-orang cantik yang tidak memiliki lekukan di atas bibirnya. Mereka sudah mengambil sahabat saya. Dan mereka tidak akan pernah mengembalikannya lagi. Kisah Bayu berakhir di sini. Sebagai peringatan bagi kita semua. Jika kalian berada di hutan dan melihat jalan indah yang tidak wajar, atau mencium wangi bunga yang memabukkan, atau melihat gerbang emas di tengah rimba, berbaliklah. Lari secepat mungkin. Jangan pernah masuk, karena waktu di sana tidak berpihak pada manusia, dan harga yang harus dibayar terlalu mahal untuk sebuah keindahan semu.